Syekh Adnan cerita, dulu ada orang Suriah namanya Abu Adib. Abu Adib dapat rezeki berangkat ke Madinah. Ke Madinah ngajak 4 orang, ibu, istri, dan 2 saudarinya, perempuan dua-duanya. Dia laki-laki sendiri, dia berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Selesai umrah, dia ke Madinah ziarah Nabi. Sampai di Madinah ada musibah. Apa musibahnya? Tasnya hilang. Itu tas isinya duit. Buat dia selamat di situ, dia hidup dari situ, makan tuh udah siapin duitnya dari situ. Hilang. Dia keingetan dawuhnya para ulama yang mengatakan, kalau seandainya kondisimu lagi sulit, maka perbanyaklah baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia keingetan tuh, waduh sekarang saya lagi sulit. Dia keingetan bahwa kalau dalam kondisi sulit, perbanyak aja baca salawat. Siapa orang salawat 1000, hurrima jasaduhu minan nar, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Orang salawat 1 hari 1000 kali bisa istiqamah, maka gampang kok 1000. Nah ini salawat 1000 kali azim, punya pengaruh yang luar biasa. Kalau kita udah dawamkan tuh, kita nggak bakal bisa lewat, nggak bakal bisa kita lepas nih. Seperti hutang nanti. Kalau orang udah banyak salawat sama Nabi, dia bakal dekat sama Nabi, bakal dikenal sama Nabi, dikenal. Nah, orang ini datang ke Ar-Raudhah Asy-Syarifah, datang ke antara makam Nabi dan mimbarnya. Di situ adalah tempat turunnya wahyu Allah. Di situ adalah, kata Nabi, sebagai raudhah min riyadil jannah, taman surga yang ada di bumi. Akhirnya itu orang datang ke situ bacain sholawat dengan niat supaya ini masalah yang dia lagi hadapin bisa dapat jalan keluar. Udah, dia datang situ, dia bacain sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Begitu. Lagi baca sholawat sambil nyender begitu, sambil dia senderan gitu ya. Akhirnya ketiduran dalam sedang membaca sholawat. Dalam tidurnya Allah takdirkan dia berjumpa dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan orang kalau dia ngelihat Nabi, sebagaimana beliau sabdakan, siapa orang lihat aku di dalam tidurnya, dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku. Karena yang namanya syaitan atau jin tidak mampu menyerupai para nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, ya Aba Adib, wahai Aba Adib, ya Rasulullah, tamu antum, ana tamu antum, ana gharib, anda datang dari jauh, nggak kenal orang, siapa-siapa di sini nggak tahu. Datang bawa bekal buat makan, buat tinggal di sini, hilang. Ya Rasulullah, antum sahibul bait, tolong jamu saya nih, cariin jalan keluar buat masalah saya. Kata Rasulullah apa? Ya Aba Adib, idhab ila bab fulani, pergilah engkau ke pintu sekian. Nabi itu makamnya ada pintu-pintu sampai 30-an kalau nggak salah. Pergi engkau ke pintu sekian, disebut sama Nabi. Nanti ada penjaga makam di situ, namanya Utsman. Bilang sama dia bahwasanya Nabi Muhammad bilang kirim salam sama dia. Bilang sama si Utsman, engkau setiap hari bersolawat 1000 kali kepada Nabi, dan sekarang Nabi memerintahkan engkau untuk memberikan jalan keluar bagi saya, cariin jalan keluar bagi saya. Terbangun dia nangis gerung luar biasa. Bagaimana enggak, dia pandang tuh wajah paling indah,
Dia dengar tuh suara paling merdu. Ya, dia lihat ciptaan Allah paling sempurna. Buru-buru dia salam ke pusara suci Rasulullah, lalu dia cari ke pintu sekian, terus dia bilang, "Afikum Utsman, ada dari kalian nih para penjaga yang namanya Utsman?" Terus satu orang bilang, "Hadza, ini orang ini si Utsman." Terus, "Boleh saya bicara sama antum?" "Boleh." "Ya Utsman, saya Abu Adib dari Suriah. Baru aja saya dalam mimpi melihat Rasulullah dan Rasulullah mengirim salam buat antum. Rasulullah bilang sholawat antum yang 1000 kali tiap hari beliau terima. Dan Rasulullah perintahkan antum untuk mencarikan jalan keluar untuk saya." Itu yang namanya Utsman nangis-nangis. Terus dia bilang, sini, kita ngobrol di kantor saya. Coba cerita gimana. Diceritain lagi. "Ya Utsman, saya Abu Adib dari Suriah. Barusan mimpi ketemu Nabi kirim salam sama antum. Nabi bilang sholawat yang 1000 Nabi terima. Dan Nabi minta sekarang antum carikan jalan keluar bagi saya." "Antum ke rumah ana? Ayo antum ke rumah ana." Di mobil ditanya lagi, Gimana ceritanya?" "Wahai Utsman, ana Abu Adib dari Suriah." Ini 3 kali udah nanya nih. "Saya mimpi ketemu Rasulullah kirim salam sama antum. Nabi bilang sholawat antum yang 1000 udah beliau terima. Nabi minta antum carikan jalan keluar buat saya." Sampai di rumahnya disiapin makan. Sebelum makan ditanya lagi gimana ceritanya, diceritain lagi. Selesai makan ditanya lagi minum teh ditanya lagi. Akhirnya kata si Abu Adib, "Udah dah, capek juga nih. Ente percaya apa enggak sih? Dari tadi ada cerita udah berkali-kali. Gini aja deh, ente kalau mau percaya ahlan wa sahlan, silakan carikan jalan keluar. Tapi kalau ente nggak percaya, izinkan anak pulang aja. Mungkin ente anggap anak ini bohong, tapi emang begitu, anak mimpi tadi begitu, apa adanya anak sampaikan." Kata si Utsman, "Dari pertama kali engkau cerita, aku udah percaya. Tapi ucapanmu Rasulullah kirim salam kepadaku itu ingin aku dengar lagi, saking aku senangnya. Tiap dengar kabar, dapat ucapan Rasulullah yuqri'uka salam. Aduh, Rasulullah kirim salam, bagaimana hati saya nggak mau seneng." Kata si Utsman, "Anu udah percaya sama antum dari mulai antum cerita yang pertama kali. Tapi anu pengen dengar lagi. Tuh indah apa enggak Ibu? Indah kan?" Katanya si Utsman akhirnya, "Sekarang semua keperluanmu aku yang tanggung. Engkau adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kemuliaan untuk saya menjamu tamunya kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana dia bisa dapatkan kemuliaan tersebut? Dengan tadi, tiap hari dia baca salawatnya berapa? 1000 kali. Jadi kalau kita mau melazimkan itu, mendawamkan itu, maka akan terasa begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita. Baik itu yang sifatnya zahir, rezeki kita, kesehatan kita, perjalanan usaha kita, bisnis kita, semuanya akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Ataupun batin kita, karena dengan sholawat Nabi tinggal di hati kita, maka Nabi gak akan pernah bersatu dengan yang namanya rijis. Kotoran-kotoran akan hilang dari hati kita. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menyatukan Nabi dengan kotoran. Kalau sudah Nabi tinggal berada, menetap di hati kita, itu yang namanya sifat hasud, yang namanya iri, dengki, dan lain sebagainya akan hilang. Yang akan menetap di hati kita adalah cahaya dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.